Episode 2, Malam yang Salah. Diandra berjalan sempoyongan dan berusaha mencari di mana kamarnya. Namun tiba-tiba, tangan seseorang menarik dirinya membuat Dian terhuyung dan langsung terhempas ke dalam pelukan orang itu. "Kemari bantu aku," ucap seorang pria yang tampaknya mengalami hal yang sama dengan apa yang dialami oleh Diandra. Pria dengan masker yang menutupi wajahnya. Dia adalah David yang sudah tidak mampu menahan pengaruh obat dari minuman yang ditenggaknya beberapa saat yang lalu. Panas," gumam Dian yang kini menempel di dada pria asing yang menarik dirinya tadi. Prak, masker pria itu dilepaskan. Tampaklah wajah seorang pria yang benar-benar buruk rupa dan sangat menyeramkan, namun tidak membuat Dian takut. Dia memegang wajah itu sambil meracau tidak jelas. "Apa ini sakit? Punyaku selalu sakit setiap hari," gumam Dian yang menatap David dengan tatapan sayup. Wajah bagian kirinya tampak memiliki bekas luka bakar yang sangat menyeramkan. Hampir setengah wajahnya terbakar membuat penampilannya benar-benar menyeramkan. "Bantu aku," ucap pria yang mulai kehilangan kesadarannya itu. Dia memang membutuhkan sentuhan seseorang saat ini. Panas, aku benci ini, bantu aku," Dian ikut meracau. Diandra ditarik ke dalam kamar pria itu. Dengan cepat mereka saling mencumbu satu sama lain, menyalurkan hasrat dalam diri mereka masing-masing. Pria itu menutup rapat pintu kamarnya tanpa melepaskan kunci kamar dari pintunya karena dia sudah dipenuhi hasrat. David, dia adalah pria berdarah dingin pebisnis yang disegani dalam dunia bisnis dan ditakuti oleh orang-orang karena wajah seramnya. Tatapan dinginnya mampu membunuh sejuta umat yang berani menatap dirinya. Wajah khas Eropa dengan mata bagai emerald yang bersinar indah menjadi daya tarik pria itu. Hanya saja sebuah tragedi besar di masa lalu membuatnya kehilangan seluruh semangat hidupnya, yang bahkan membuat wajahnya menjadi semenyeramkan itu. Orang yang mengenal wajah aslinya hanya sedikit, dan di kehidupan sehari-hari dia hanya seorang pria miskin buruk rupa yang tidak punya apa-apa. David dikenal sebagai seorang pelayan di sebuah restoran dan bekerja paruh waktu di hotel itu sebagai pelayan. Dia akan muncul sebagai Tuan Nicholas yang terhormat dengan memakai topeng untuk menutupi identitasnya jika ada acara besar seperti saat ini. "Aku akan bertanggung jawab, kumohon bantu aku," gumam pria yang mulai mencubu tubuh indah seorang Diandra Aniston. Dia menyerang gadis itu dengan lembut, permainan lembut yang berusaha dilakukan sebaik mungkin di sela-sela kesadarannya. Diandra yang kehilangan kesadarannya ikut terbuai dengan sentuhan-sentuhan lembut pria asing di tubuhnya, mengusap punggungnya dengan lembut dan memberikan sensasi yang berbeda dalam dirinya. Keduanya tertidur dengan lelap dalam posisi saling memeluk akibat rasa lelah karena pergulatan panas mereka. Tap, tap, tap. Terdengar suara ribut-ribut di luar. Ya, suara di luar akan terdengar, tetapi suara di dalam ruangan itu tidak akan terdengar karena didesain kedap suara. Setelah terlelap beberapa jam, David mulai mendapatkan kesadarannya. Dia menatap wajah teduh gadis yang baru saja direnggut keperawanannya tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. David menyernitkan keningnya saat melihat wajah Dian dengan lebih jelas. Sepertinya dia mengenali wajah itu. "Aku telah menghancurkan kehidupan seorang gadis perawan," batin David. "Maafkan aku," ucap David sambil memeluk tubuh gadis itu dengan erat. Namun sesuatu membuat dirinya benar-benar penasaran. Dia membuka selimut mereka, ditatapnya tubuh telanjang gadis itu bukan karena nafsu melainkan penasaran dengan sesuatu yang terasa kasar di punggung wanita itu. Dia melihat punggung itu dan betapa terkejutnya dia saat melihat bekas luka bakar di punggung Diandra yang cukup lebar dan sudah berubah menjadi keloid. Matanya kembali menatap wajah perempuan itu dan langsung mencari sebuah tanda di belakang telinga perempuan itu. Mata David terbelalak dengan apa yang dilihatnya. Dia tak menyangka akan menemukan seseorang yang sudah dikiranya meninggal, justru terjebak dengan dirinya pada kondisi yang sama-sama dalam pengaruh obat. "Lily, kau kah itu?" Lily, ucap David dengan suara bergetar menatap wajah Diandra. Wajah seorang gadis yang ada dalam ingatannya dan sudah dicarinya selama beberapa tahun belakangan ini, namun tidak ditemukan. Tetapi akhirnya mereka dipertemukan takdir dalam keadaan seperti ini. "Kita bertemu kembali, maafkan aku," ucap David sambil menarik gadis itu ke dalam pelukannya dan memeluknya dengan erat. Tanpa dia sadari, air matanya lolos begitu saja.
saat melihat wajah Diandra yang dipanggilnya Lily itu. "Bagaimana bisa kau di tempat ini? Ada apa? Apa yang terjadi padamu? Kenapa aku tidak bisa menemukan dirimu?" ucap David sambil mengusap wajah wanita itu. "Oh Tuhan, kuharap dia tidak terpuruk karena kejadian ini," ucap David lagi. Episode 3, Hotel. David menatap wajah wanita itu. Tampak gurat kesedihan jelas di wajah Dian. Bahkan saat tidur pun dia tidak tenang. Siapa yang berani menjebakku? Dan apa yang terjadi pada Lily? Melihat pakaiannya, dia sepertinya tamu undangan di pesta itu. Tapi apa yang terjadi? Gumam David sambil memeluk Dian. Lama dia memeluk wanita itu hingga dia kembali terlelap dan menyusul Dian ke dalam dunia mimpi. Pagi kembali berkuasa atas langit Jerman. Diana membuka matanya, dia merasakan sakit yang sangat hebat di seluruh tubuhnya. Diana melenguh, dia menggerakkan tubuhnya. Rasanya sangat sakit, ingatannya langsung kembali pada apa yang terjadi semalam. Diana benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi. Dibukanya matanya dan ditatapnya seseorang dengan wajah seram tengah terlelap di sampingnya sambil memeluk dirinya. "Ya Tuhan, bagaimana ini? Aku, Mama, Dian, Hicks." Dianya bisa menangis di dalam hatinya. Dia menutup mulutnya berusaha menahan tangisnya agar tidak keluar. Dia menatap wajah itu, wajah yang tenang dan sangat damai. Bahkan hanya menutup wajahnya saja bisa membuat hati Dian. Hanya menatap wajahnya saja bisa membuat hati Dian terasa hangat. Awalnya dia terkejut dengan wajah itu, namun sesaat kemudian dia tidak lagi takut. Seketika itu juga dia tersadar kalau dia dalam masalah besar saat ini. "Maafkan aku melibatkanmu. Aku tahu pasti mereka menjebakku di sini," lirih Dian sambil berusaha melepaskan pelukan pria itu dari tubuhnya dengan sangat pelan. Dia berusaha berdiri meski bagian bawahnya masih terasa sakit. Dian berusaha sekuat tenaga untuk bangkit. Dia mencari pakaiannya namun sudah robek di atas lantai. Dengan cepat Dian membuka sebuah lemari yang ada di dalam kamar hotel itu dan dilihatnya beberapa pasang pakaian. "Sebaiknya aku memakai ini," gumam Diandra. Cepat-cepat dia memakai pakaiannya. Dia menulis sebuah pesan untuk pria berwajah seram yang dia pikir dijebak bersama dengan dirinya. "Maaf karena telah melibatkanmu. Aku dijebak, maafkan aku. Aku takkan menuntut pertanggungjawaban." Begitulah isi pesan wanita itu. Sambil menangis, dia meletakkan kertas itu di atas nakas. Air matanya terjatuh dan membasahi kertas itu. Dia merapikan rambut panjangnya, dia berjalan tergopoh-gopoh keluar dari ruangan itu. Sambil menangis, dia memakai masker dan topi yang ada di dalam kamar hotel itu. Tubuhnya terasa sangat sakit. Dia berjalan menuju ruangan di mana kamarnya berada dan berusaha bersikap senormal mungkin. Diandra masuk ke dalam kamarnya dengan perasaan hancur dan terpuruk dengan semua hal yang terjadi pada dirinya. Dia menutup pintu kamarnya dengan keras lalu duduk bersandar pada dinding. Dia merosot ke lantai, duduk sambil memeluk lututnya dan menangis sejadi-jadinya di sana. Sungguh dirinya sudah hancur. Dijebak oleh kakak tirinya sendiri dan tidur dengan pria asing berwajah buruk rupa yang bahkan tidak dikenalinya. Hicks, tega kalian. Aku tahu pasti ini jebakan kalian." Mama bantu Dian. Hicks, bagaimana ini?" Tangis gadis itu sambil menepuk-nepuk dadanya yang terasa sesak dan berat. Diandra Aniston adalah anak dari Brandon Aniston dan mendiang Catherine Prandina Aniston. Mama Diandra meninggal dalam sebuah kebakaran beberapa tahun silam saat mereka menginap di sebuah hotel mewah ketika sedang liburan. Saat itu usia dia baru menginjak usia 15 tahun dan dia menjadi korban kebakaran itu bersama mamanya dan orang lain di hotel itu. Diandra juga menjadi korban kebakaran itu, oleh karena itu dia mempunyai bekas luka bakar di punggungnya. Hanya saja akibat kejadian itu, Diandra mengalami amnesia akibat benturan keras di kepalanya. Dia tak mengingat masa lalunya lagi, dia hanya mengingat mamanya yang meninggal karena menyelamatkan dirinya. Diandra yang lupa ingatan dengan segala keterpaksaan Tuan Brandon mengubah nama gadis itu, entah untuk tujuan dan maksud apa. Nama gadis itu sebelumnya adalah Sharon Lily Aniston, namun setelah Brandon menikah dengan Helen istri keduanya, mereka memutuskan mengubah nama Lily dan mengganti seluruh identitas perempuan itu. Dia diberitahu oleh ibu tirinya kalau mama kandungnya meninggal karena dirinya yang nakal dan bermain-main dengan api hingga menyebabkan kebakaran dan menewaskan mamanya sendiri. Helen menanamkan rasa bersalah yang teramat besar di dalam diri Dian,
membuat gadis itu tak bisa berkutik. Tentu saja semua ini diketahui oleh Tuan Brandon, namun dia menganggap kalau memang Dian adalah pembunuh istrinya, oleh karena itu dia mengikuti permainan Helen. Lelah menangis di kamarnya, Diandra terlelap di atas sofa, rasa sakit di tubuhnya masih terasa, apalagi hatinya saat ini benar-benar sakit. Flashback, Diandra dan keluarga Aniston sedang makan pagi bersama seperti kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Ma, nanti kamu, Bella dan Dian harus menghadiri acara penting perusahaan. Papa gak bisa ikut karena ada rapat dewan direksi sekaligus makan malam perusahaan. Jelas Tuan Brandon. Apa dia harus ikut, Pa? Tanya Bella dengan nada tidak suka sambil melirik Dian yang diam saja dan melanjutkan makan paginya. Ia sudah biasa menghadapi hal seperti itu setiap hari, padahal Bella hanya anak tiri, tetapi dengan mudahnya Tuan Brandon lebih menyayangi Bella. Dia harus ikut, Papa gak mau citra keluarga kita buruk dan dianggap tidak akur, ucap Tuan Brandon. Dian gak usah ikut, Pa, Dian ada pekerjaan. Dian gak perlu hadir di acara itu, ucap Dian. Tidak, kau harus ikut. Apa nanti kata orang kalau keluarga Aniston tidak hadir di acara itu? Jangan buat malu Papa, tegas Tuan Brandon sambil menatap Dian dengan tegas. Tapi, Dian berhenti berbicara saat melihat tangan Helen mematirinya naik turun seolah mengatakan untuk menurut saja dan jangan banyak bicara. Sudahlah Dian, kamu ikuti saja kemauan Papa. Jangan melawan, tegas Nyonya Helen dengan tatapan tajam ke arah Dian. Dian menunduk, baiklah. Cicit gadis itu dengan suara pelan. Tuan Brandon sama sekali tidak melirik anak gadisnya. Dia benar-benar membenci gadis itu karena telah membuat istri pertama yang sangat dicintainya meninggal dunia. Cik, kuharap kau tidak membuat malu keluarga karena perangai burukmu itu. Jangan sampai mempermalukan kami di acara itu. Kau tak perlu banyak berbaur, cukup duduk diam saja, ucap Bella dengan nada sarkas. Yang dikatakan Bella benar. Jangan membuat malu keluarga. Cukup perbuatanmu di masa lalu membuat keluargaku hancur. Jangan lagi membuat masalah baru, tambah Tuan Brandon. Sudahlah Pak, jangan mengingat masa lalu lagi. Semuanya sudah berlalu, Papa juga harus jaga kesehatan. Jangan sampai gara-gara memikirkan dia, Papa jadi sakit, ucap Nyonya Helen dengan mulut berbisanya. Maaf Ma, Papa hanya kesal dengan pembawa sial itu, ucap Tuan Brandon. Dek, jantung Dian berdegup kencang, hancur hatinya saat disebut sebagai pembawa sial oleh papanya sendiri. Tuan Brandon menatap Dian dengan tatapan sendu. Entah apa yang dipikirkan oleh pria itu, sepertinya dia punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Flashback end. Lama Dian terlelap, dia masih memakai pakaian dari dalam kamar David. Tiba-tiba pintu kamarnya dibuka dengan kasar. Tampak Tuan Brandon masuk dengan wajah memerah dan marah. Nyonya Helen dan Bella juga ikut masuk ke dalam ruangan itu dengan wajah pura-pura kesal. Periksa tubuhnya, ucap Tuan Brandon sambil menatap Dian yang terlelap. Bella dengan cepat membuka pakaian Dian dan menunjukkan bekas kemerahan di leher Dian yang sangat banyak.